Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikrotul Umah, NPM 18110015. Saya dari Universitas PGRI Semarang, jurusan Bimbingan dan Konseling. Dalam video ini saya akan mempraktekkan konseling REBT bersama dengan teman saya. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Bye-bye. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, dengan Mbak Mayang ya ini? Iya benar Bu. Ya, kemarin sudah WA itu ya. Gimana kabarnya Mbak Mayang? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Mbak Mayang. Nah, Mbak Mayang ini asalnya dari mana ya? Saya asal dari Demak Bu. Oh, Demak ya. Lagi sibuk apa sekarang? Saya ini sedang kuliah sih Bu. Banyak sekali Bu tugasnya. Jadi kesibukan saya ya mengerjakan tugas Bu. Kuliah di mana Mbak? Semester berapa? Saya kuliah di Universitas PGRI Semarang Bu. Sudah semester 6 ini Bu. Ibu dulu juga alumni situ. Semangat terus ya kuliahnya Mbak. Oke Bu, terima kasih. Sekarang adakah yang ingin Mbak Mayang bicarakan dalam pertemuan ini? Tentu ada Bu. Oke Mbak Mayang, untuk pertemuan konseling ini, Ibu hanya mempunyai waktu 30 menit. Maka dari itu, mari kita gunakan waktu 30 menit ini sebaik-baiknya. Oke Mbak Mayang? Oke Bu, siap. Silakan Mbak Mayang bisa menceritakan apa yang Mbak Mayang rasakan saat ini. Jadi gini Bu, akhir-akhir ini saya tuh merasa aneh dengan teman saya Bu. Aneh? Iya Bu, saya seperti dicuekin gitu Bu. Bisakah Mbak Mayang menceritakan lagi lebih detail? Jadi gini Bu, saya itu akhir-akhir ini tuh merasa aneh dengan teman saya Bu. Saya kan jadi PJ dosen A ya Bu ya. Nah saya itu kan menginformasikan segala tugas-tugas dari mata kuliah itu di grup kelas. Dulu itu pada direspon Bu, tapi sekarang ketika saya chat di grup itu saya kayak seperti diabaikan gitu loh Bu. Pesan yang saya sampaikan itu cuma dibaca, tapi teman-teman itu tidak bilang terima kasih atau tanya ke saya apakah tugasnya itu paham atau tidak gitu Bu. Jadi saya itu merasa dicuekin gitu Bu. Saya sudah berkali-kali Bu memberikan info, tapi tetap aja tidak ada respon gitu Bu. Saya dapat mengerti apa yang Mbak Mayang rasakan. Iya Bu, padahal saya tidak salah apa-apa kan Bu, tapi kenapa kok satu kelas itu cuek dengan saya, seakan-akan saya satu kelas itu kayak membenci saya gitu loh Bu, saya merasa tidak berharga gitu Bu ketika di kelas. Baiklah, lalu apa tujuan Mbak Mayang sekarang ini? Saya ingin teman saya itu tidak cuek lagi dengan saya, Bu. Saya tidak mau dibenci. Saya juga ingin teman saya itu merespon saya ketika saya ingin memberikan tugas atau memberikan informasi hal yang lainnya gitu, Bu. Dan saya ingin dihargai oleh teman-teman saya, Bu. Oke, tujuan Mbak Mayang agar teman satu kelas tidak cuek dengan Mbak Mayang, terus tidak membenci Mbak Mayang. Nah, Mbak Mayang ingin direspon chatnya dan dihargai. Begitu ya? Iya, Bu. Nah, kalau Ibu boleh tahu, Mbak Mayang chat di grup itu mengenai tugas saja, atau ada juga chat biasa seperti basa-basi? Kalau di grup itu kelas memang saya itu hanya chat yang penting-penting gitu loh, Bu. Kalau nggak penting saya nggak pernah chat di grup gitu loh, Bu. Baiklah, jadi pada dasarnya Mbak Mayang merasa tidak berharga. Mbak Mayang juga merasa dibenci satu kelas, hanya karena teman-teman Mbak Mayang itu tidak merespon grup WA dari Mbak Mayang dan tidak bilang berterima kasih. Iya, Bu.
Betul, ya gimana ya Bu ya, saya kan sudah menginformasikan tugas ke kelas, tapi kenapa tidak ada satupun yang merespon? Kan artinya saya tidak berharga, Bu. Apakah dari Mbak Mai yang merasa tidak berharga ini, Mbak Mai, ada dampaknya dalam hidup Mbak Mai yang sehari-hari? Ada Bu, saya lebih jadi pendiam, tidak berani ngobrol dengan teman-teman karena merasa dicuekin kan Bu. Terus jadi saya takut kalau ngajak ngobrol teman saya. Terus saya sungkan jika harus chat kelas lagi, takut gak teman-teman tidak membalasnya Bu. Apakah pemikiran Mbak Mayang ini rasional atau pemikiran Mbak Mayang itu apakah logis? Nah, yang tadi Mbak Mayang itu merasa dibenci dan merasa tidak berharga hanya karena teman satu kelas tidak merespon chat Mbak Mayang. Nah, tidak berterima kasih dengan Mbak Mayang. Nah, padahal Mbak Mayang belum tahu kebenarannya. Iya Bu, tidak logis, tidak rasional Bu. Pemikiran Mbak Mayang ini memang irasional, namun Mbak Mayang ini sangatlah berharga. Mbak Mayang ini sudah melakukan hal yang baik untuk kelas, yaitu memberitahukan informasi tugas ke grup kelas. Mbak Mayang juga sudah bertanggung jawab dengan tugas sebagai PJ. Mbak Mayang memiliki potensi yang unik. Mbak Mayang juga memiliki potensi untuk berubah dari pemikiran irasional ke pemikiran yang rasional. Iya Bu, terima kasih sudah memberikan penguatan kepada saya. Oke, sama-sama Mbak Mayang. Nah, sekarang saya mau tanya ke Mbak Mayang. Mengapa Mbak Mayang harus merasa begitu? Iya, Bu, saya itu merasa begitu karena saya itu ingin dihargai teman-teman gitu loh, Bu. Saya kan juga merasa jika saya sudah memberikan informasi tetapi dicuekin satu kelas itu kan rasanya menurut saya kelas yang ada di kelas itu membenci saya gitu loh, Bu. Apa bukti yang lain yang menganggap teman satu kelas membenci Mbak Mayang? Bukti yang lain itu Bu, teman sekelas saya suka buat status WA seolah-olah tugas yang saya informasikan itu berat. Terus ada juga yang menganggap dia tuh tidak paham, padahal kan saya sudah menginformasikan gitu loh Bu. Tapi jika ia menganggap berat ya Bu, tapi kenapa dia tuh tidak tanya ke saya? Kalau nggak paham kan juga bisa sih Bu tanya ke saya, nggak dibuat WA kayak gitu Bu. Apakah Mbak Mayang pernah menanyakan hal ini ke teman dekat Mbak Mayang? Atau jika cewek itu kan biasanya curhat-curhat seperti apa tuh ya, May, uh, yang curhat-curhat tentang kehidupannya, terus masalahnya seperti itu. Belum pernah, Bu. Saya takut jika tidak direspon sama gitu loh, Bu, seperti yang di grup. Belum pernah ya. Namun kenapa Mbak Mayang tetap merasa dibenci? Padahal Mbak Mayang belum menanyakan ini ke teman yang lain. Oh iya ya, Bu. Benar juga. Nah kan, selama Mbak Mayang meyakini hal tersebut akan bagaimana perasaan Mbak Mayang? Saya tuh merasa tertekan lagi sih, Bu. Merasa tidak enak kalau saya memberikan informasi di grup. Jadi saya tidak berani gitu loh, Bu, chat-chat lagi di grup. Baiklah, apakah keyakinan ini berharga untuk dipertahankan? Menurut saya tidak, Bu. Sekarang, Ibu mau memberikan teknik role playing. Nah, sekarang Ibu bermain peran terlebih dahulu ya. Kita bermain peran terlebih dahulu ya. Oke, Bu. Jadi nanti kamu itu berperan menjadi diri kamu yang sekarang ini. Nah, yang berpikir irasional, yaitu merasa bahwa kamu dibenci teman kamu sekelas karena mereka tidak merespon chat kamu di grup. Dan Ibu akan menjadi teman Mbak Mayang, teman di kelas. Apakah Mbak Mayang paham? Paham, Bu. Jadi saya ini berperan menjadi diri saya sendiri yang sekarang ini ya, Bu. Ya, benar. Silakan bisa kita mulai ya. Baik, Bu. Ada tugas dari Bu A. Saya share ke grup kelas biar teman-teman tahu. Ada WA grup apa ini ya?
saya buka dulu deh. Oh, tugas dari Bu A. Ya udah deh, masih lama. Kok nggak direspon sih? Padahal kan sudah saya infokan tugasnya di grup. Udah 1 jam, cuma dibaca saja. Kenapa ya ini? Bisa-bisanya tidak bilang terima kasih. Kenapa ini tidak ada yang respon? Apa teman-teman itu membenci saya ya? Tapi saya tuh kan nggak salah apa-apa. Saya kan hanya menginformasikan saja. Saya merasa benci banget dengan teman saya. Oke, gimana Mbak Mayang tadi memainkan perannya? Jengkel Bu, merasa nggak tenang, sedih, kecewa gitu loh Bu, karena WA saya itu dicuekin oleh teman-teman saya gitu Bu. Nah, sekarang Mbak Mayang mulai memainkan peran dengan pemikiran Mbak Mayang yang rasional ya. Nanti Mbak Mayang bisa nanya ke teman dekat Mbak Mayang, yaitu saya. Nah, di sini saya akan jadi teman dekat Mbak Mayang di kelas, oke? Oke Bu, paham. Silahkan bisa dimulai. Ini ada chat dari Bu dosen nih. Ada tugas ternyata. Saya kirim ke WA grup dulu biar teman-teman tahu. Pak, ada chat dari Mayang nih. Oh, ternyata tugas dari Bu A ya. Nanti aja deh, masih lama. Kok gak ada yang respon WA aku sih, gak ada yang bilang terima kasih. Oh, mungkin dia lagi sibuk ya. Masih lama soalnya sih tugasnya. Tanya Farida dulu kenapa dia juga gak bales grupku ya. Halo Farida, kamu udah baca WA aku di grup belum? Iya, sudah Mayang. Kok teman-teman gak respon WA aku di grup ya? Mungkin pada santai Mai, kan masih lama. Biasalah teman-teman kita kalau tugasnya masih lama ya gitu, pada santai-santai. Coba aja kalau dekat deadline, pasti grup rame banget. Nah, pasti mereka kalau udah deket deadline juga akan chat kamu, Mai. Iya juga ya Farida, kebiasaan kelas kita itu gitu. Ya udah, makasih ya. Oke, Mayang. Makasih ya, Mai, udah diinfokan tugasnya. Sama-sama Farida. Oke, gimana Mbak Mayang setelah memerankan peran yang Mbak Mayang berpikir rasional? Sekarang ini saya jadi lebih lega Bu. Jadi nggak ada beban gitu Bu. Kan jika chat grup nggak dibales kan bukan berarti dia membenci saya gitu loh Bu. Melainkan mungkin teman-teman semuanya itu malu untuk balas di grup atau mungkin teman-teman semuanya lagi santai, lagi nggak pengen mikir tugas dulu kan tugasnya kan masih lama sih Bu. Nanti juga kalau dekat dan memang biasanya kalau teman-teman kurang paham, biasanya bisa WA chat pribadi Bu, daripada balas di chat di grup gitu Bu. Nah, bagus Mbak Mayang, sudah bisa merubah pikiran irasional ke pemikiran yang rasional. Pada dasarnya masalah itu muncul melalui cara pandang kita. Melalui cara pandang kita, Mbak Mayang, ya, jika Mbak Mayang berpikir rasional, pasti hidup Mbak Mayang itu akan bahagia, akan tenang. Namun sebaliknya, jika Mbak Mayang berpikir irasional, maka hidup Mbak Mayang akan dihantui pikiran-pikiran yang salah dan berdampak pada diri Mbak Mayang. Iya Bu, saya paham. Baiklah, bagaimana kalau Ibu berikan pekerjaan rumah atau homework assignment mengenai kejadian yang membuatmu harus mencatat bagaimana pikiran kamu ketika menghadapi kejadian itu. Lalu tulis pikiran irasional dan pikiran rasional menurut Mbak Mayang sesuai dengan kejadian yang dialami Mbak Mayang. Nah, Ibu berikan dulu ya nanti apa contohnya. Nah, Mbak Mayang bisa dicermati dulu. Baiklah Bu. Benar ya, Ibu share screen dulu.
Mbak Mayang, apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ini ya, uh, homework-nya. Nah, jadi Ibu jelaskan dulu. Nah, petunjuknya ini mencatat hal yang terjadi selama 1 minggu. Jadi Mbak Mayang itu mengerjakan ini selama 1 minggu. Lalu tulis tanggapan mengenai hal yang terjadi, yaitu dengan pikiran yang irasional, dan tanggapi juga dengan pikiran yang rasional. Lalu tulis di kolom yang ini Mbak, berdasarkan opsi masing-masing. Nah, tuliskan juga perasaan Mbak Mayang ketika menanggapi dengan pikiran yang irasional dan perasaan Mbak Mayang ketika menanggapi dengan pikiran yang rasional. Seperti itu. Nanti ditulis di sini ya, nomor 1, 2, dan seterusnya. Gitu ya. Baik, Bu. Oke, Ibu stop screen dulu. Apakah di sini Mbak Mayang sudah paham mengenai homework-nya? Sudah paham, Bu. Nah, tak terasa waktu sudah menunjukkan 30 menit sesuai kesepakatan tadi di awal. Apakah ada yang ingin Mbak Mayang sampaikan lagi? Sepertinya sudah cukup, Bu. Jika sudah tidak ada, Ibu akhiri pertemuan pada hari ini ya. Ibu tunggu untuk progresnya minggu depan bertemu dengan Ibu untuk membicarakan pekerjaan yang Ibu berikan. Apakah ada kemajuan atau tidak? Begitu ya Mbak Mayang? Siap, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama, tetap semangat, jaga kesehatan. Ibu tutup dulu ya Zoom-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum Mbak Mayang, selamat pagi. Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, Ibu lihat aura-aura wajahnya itu seperti bahagia nih. Iya, Bu. Kabar saya alhamdulillah sehat dan tambah semangat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Oke, Mbak Mayang, bagaimana? Apakah ada yang ingin disampaikan? Iya, Bu. Ada mengenai homework assignment yang Ibu berikan 1 minggu yang lalu, Bu. Silakan Mbak Mayang bisa disampaikan. Tapi saya hanya mengisi 1 saja, Bu. Iya, nggak apa-apa Mbak Mayang. Oke, Bu. Tidak bisa, Bu, karena yang hostnya Ibu doang. Oh, yaudah nggak apa-apa Mbak Mayang bisa disampaikan saja. Oke, saya bacakan ya, Bu. Iya. Jadi untuk hal yang terjadi itu saya melakukan tugas sebagai PJ itu kan sudah dengan maksimal, Bu. Terus muncul pikiran irasional lagi kalau saya itu pengen disukai oleh teman-teman saya, Bu, karena saya pengen teman-teman saya itu menganggap saya itu PJ yang paling hebat, Bu. Ketika saya berpikir seperti itu, perasaan saya itu jadi panik, cemas, takut gitu, Bu. Kemudian pikiran rasional saya itu semua teman saya itu tidak harus menyukai saya, Bu. Yang penting saya sudah melakukan tugas saya sebagai PJ itu menurut saya adalah suatu hal yang bagus pada diri saya sendiri gitu, Bu. Jadi ketika saya berpikir rasional itu membuat perasaan saya itu lebih senang tanpa beban. Terus teman-teman bisa menerima saya dengan apa adanya gitu, Bu. Apakah ada lagi atau sudah Mbak Mayang? Sudah, Bu. Oke. Bagus sekali Mbak Mayang sudah mengerjakan dengan baik. Jadi di sini yang paling penting itu bukan pekerjaannya ya, melainkan bagaimana Mbak Mayang itu bisa berpikir rasional. Dari hasil Mbak Mayang tadi yang dikerjakan selama 1 minggu, gimana nih menurut Mbak Mayang, lebih enak berpikir secara rasional atau yang irasional?
Kalau menurut saya itu Bu merasa lebih enak ketika berpikir secara rasional Bu. Karena dengan berpikir secara rasional itu ketika ada kejadian apa itu membuat saya itu jauh lebih berpikir secara positif gitu Bu. Dan bisa membuat hidup sehari-hari saya itu tenang dan jadi bahagia Bu. Jadi sekarang Mbak Mayang sudah tahu kan dengan berpikir secara rasional, pikiran jauh lebih nyaman dan lebih positif. Begitu ya? Iya benar Bu. Bagus sekali perubahan Mbak Mayang. Ibu bangga dengan Mbak Mayang. Terus berlatih ya untuk selalu berpikir positif. Iya Bu, terima kasih banyak atas apa yang telah Ibu berikan kepada saya. Iya, sama-sama. Baiklah, sampai di sini. Apakah ada yang Mbak Mayang sampaikan lagi? Sudah cukup itu saja Bu. Oke, sebagai kesimpulan akhir dari pertemuan pertama, Mbak Mayang ini merasa dibenci dengan teman sekelas, merasa tidak berharga. Nah, di sini Mbak Mayang masih berpikir irasional, namun dengan diberikan teknik role playing sedikit bisa membuat pikiran Mbak Mayang yang tadinya irasional menjadi rasional. Nah, untuk pertemuan kedua ini, setelah Ibu berikan homework, Mbak Mayang bisa berpikir rasional dan saya harap Mbak Mayang bisa mempertahankan pikiran rasionalnya. Apapun pandangan Mbak Mayang terhadap sesuatu, Mbak Mayang harus bisa berpikir rasional. Iya Bu, siap. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada yang ingin disampaikan lagi, jangan sungkan-sungkan untuk hubungi Ibu ya Mbak Mayang. Waktu Ibu selalu terbuka untuk siapapun, Mbak Mayang dan konselor lain. Oke Bu, siap. Terima kasih ya Bu. Ya, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa 3M. Memakai masker, jaga jarak, menjauhi kerumunan, dan tambah 1M lagi. Makan yang banyak, oke? Siap Bu, saya akan makan yang banyak Bu. Sip, Mbak Mayang. Sekian dari Ibu. Ibu tutup Zoom dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Oke teman-teman, gimana sudah menyaksikan video konseling individu pendekatan REBT belum? Nah, tadi itu permasalahannya konseling adalah tidak bisa berpikir rasional, pikirannya itu masih irasional. Jadi dia itu menganggap bahwa dia merasa dibenci oleh teman satu kelas gara-gara WA di grupnya itu tidak direspon. Terus ia juga merasa paling tidak berharga di kelas tersebut, terus merasa dicuekin seperti itu. Jadi di sini pada pendekatan REBT itu asumsi tingkah laku bermasalahnya yaitu apabila ada konseli yang belum bisa berpikir rasional, jadi pikirannya itu masih irasional. Jadi yang bermasalah di sini itu adalah cara pandang konseli memandang sesuatu itu masih irasional seperti itu. Maka menggunakan pendekatan REBT. Nah, di sini juga yang tadi dalam video saya menggunakan teknik role playing dan juga homework assignment untuk membantu menyelesaikan masalahnya tersebut agar si konseli itu bisa merubah pikirannya yang irasional menjadi pemikiran yang rasional. Tadi saya juga menggunakan dispute kognitif untuk menyadarkan pemikiran konseli yang irasional agar bisa menjadi pemikiran yang rasional. Oke teman-teman, segitu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.